Perseteruan antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya, Laura Mezani atau Loli, akhirnya menemui titik terang dengan berakhir damai. Setelah hampir 1 tahun penuh drama dan perjuangan, Nikita berhasil membawa Loli kembali ke pelukannya. Patut diketahui jika konflik ini bermula dari keputusan Loli yang menolak pulang ke Indonesia dan membuat sejumlah keputusan yang dianggap sepihak oleh Nikita. Salah satu pemicu konflik adalah ketika Loli memutuskan untuk melakukan open endorsement selama ia bersekolah di Inggris. Padahal selama di sana, Nikita telah memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan Loli. Namun Loli beralasan bahwa ia ingin hidup mandiri tanpa bergantung pada sang ibu. Tindakan ini memicu kemarahan Nikita yang merasa bahwa perilaku putrinya akan mempengaruhi opini publik secara negatif terhadap dirinya. Situasi semakin memanas setelah muncul dugaan serius terkait hubungan Loli dengan kekasihnya, Fadel, yang melibatkan tindak asusila anak di bawah umur. Setelah penyelidikan panjang, Fadel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Drama ini menjadi perhatian publik, namun pada akhirnya membawa Loli kembali ke pelukan Nikita. Meski perjalanan panjang dan penuh tantangan, kini hubungan ibu dan anak tersebut telah membaik. Nikita Mirzani pun berhasil menunjukkan kasih sayang dan perjuangannya sebagai seorang ibu untuk menjaga dan melindungi anaknya. Hari ini tuh gue bangun tidur nangis. Nangisnya karena akhirnya semua kelelahan waktu berakhir deh hari ini semua. Memang betul ya kata ustadz atau orang yang paham betul dengan agama. Kan mereka pada bilang berdoalah, bersujud, meminta dengan nangis kayak apa kayak gitu. Tapi harus dengan hati yang tulus, dilepaskan semua. Itu buktinya diijabah sama Allah. Kalau Laura belum luluh hatinya guys, sampai detik ini kasus ini tidak akan selesai. Tidak akan ada pengakuan. Perdamaian antara Loli dan Nikita Mirzani turut disambut baik oleh Ustadz Dery Sulaiman yang menyampaikan rasa syukurnya atas kembalinya hubungan baik antara ibu dan anak tersebut. Ustadz Dery Sulaiman menjelaskan bahwa dalam ajaran agama, perilaku seorang anak yang menyakiti hati orang tua, terutama ibu, adalah hal yang sangat dilarang. Beliau menekankan pentingnya menghormati dan memuliakan orang tua, sebagaimana diajarkan dalam agama. Seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia karena telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh pengorbanan. Di dalam Islam, perilaku durhaka kepada orang tua seperti menentang atau tidak mematuhi mereka tanpa alasan yang benar merupakan dosa besar yang harus dihindari. Ustadz Dery juga berharap agar perdamaian ini menjadi awal baru bagi Loli dan Nikita untuk saling memahami, mempererat kasih sayang, serta menjalani hubungan yang lebih harmonis ke depannya. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi cinta dan doa seorang ibu selalu menjadi berkah terbesar bagi anak-anaknya. Ya, alhamdulillah ya. Ini yang semestinya. Ini pelajaran buat semua orang tua, semua anak-anak ya. Apapun persoalan hidup kalian ya, jangan pernah lari dari ibu, orang tua ya. Ya, apalagi berapapun besarnya masalah dengan ibu itu, tidak ada alasan anak itu untuk melawan ibu, itu nggak ada alasan. Jadi, ibuku begini, ibuku, nggak ada alasan. Seandainya seluruh dunia beserta isinya diberikan kepada ibu kita, itu kata Rasulullah SAW, tidak bisa membalas satu sikutanmu di dalam rahim ibu.
Jadi memang sudah semestinya seperti itu, harus minta maaf kepada orang tua kalau kita salah. Oh, tapi orang tuaku yang salah, orang tuaku yang durhaka, Ustaz, gimana? Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa tuh orang tua yang salah kita minta maaf. Nah, jadi yang boleh marah sama kita itu cuma ibu kita. Yang lain nggak boleh marah. Jadi sejahat apapun orang tua itu, dalam pandangan anaknya itu tidak seperti itu yang aslinya. Kalau memang orang tua itu tidak sayang sama anaknya waktu kecil udah bisa besar, bisa kuliah, bisa tumbuh. Berarti kan itu berapa juta cinta kasih sayang diberikan ibu kepada anaknya. Nah, cuman ketika anak tadi dewasa muncullah pancaroba, perubahan pemikiran kan, dari anak-anak menjadi remaja kemudian menjadi dewasa. Nah, dan seringkali di sini terjadilah pemberontakan. Tapi itu pelajaran buat Laura ya, untuk ya ke depan ya, apapun konflik masalah sama orang tua jangan pergi dari rumah, kasihan ibumu ya, kasihan ibu. Jadi saya juga sebetulnya sedih melihat ya ketika terjadi konflik antara Mbak Dikni kita sama anaknya. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan terus-terusan seperti itu dan ada komunikasi yang baik dan sama-sama memperbaiki diri. Itu alhamdulillah. Semua ibu-ibu tahu bagaimana rasa cinta kepada anak itu. Meskipun anak itu kadang-kadang ya tidak sesuai dengan kehendak ibunya, kemauan ibunya. Anak yang nakal, bandel itu anak, ibu tetap sayang sama anaknya. Ya, ibu tetap sayang sama anaknya. Ya, di dalam Al-Quran jelas ayat tentang wanita pun telah ada jelaskan di surah An-Nisa kan, tentang memuliakan kaum wanita. Ibu kan wanita kan. Ya, jadi larangan untuk durhaka itu jelas ya, melawan orang tua apapun alasannya. Jadi sudah semestinya itulah apa yang terjadi sekarang kita lihat ya, Laura berdamai dengan ibunya, minta maaf, saling memaafkan ya. Orang tua pasti ada salah juga, namanya juga manusia bukan malaikat kan. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.